Pernah nggak sih kalian mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat ini? Ah, gue mah dari lahir emang kayak gini. Beda sama dia yang mah bapaknya pintar. Kamu jago matematika emang karena bakat. Kalau nilaiku jelek karena emang gak bakat aja. Ah, nggak berani mulai bisnis. Sulit tahu. Toh aku emang gak ada background di bidang bisnis. Tuh kan gagal. Kalau udah gagal, apa gunanya lagi coba? Emang udah gak bisa aja dari sananya. Oke, mari kita kembali ke tahun 1988, di mana Dr. Dweck pertama kali presentasikan model berbasis penelitian untuk menunjukkan dampak dari pola pikir atau mindset. Setelah mempelajari perilaku ribuan anak, Dr. Dweck menciptakan istilah fixed mindset dan growth mindset untuk menggambarkan keyakinan mendasar yang dimiliki orang tentang pembelajaran dan kecerdasan. Dalam pola pikir fixed mindset, orang percaya bahwa kecerdasan mereka tetap dan statis. Sedangkan dalam pola pikir growth mindset, orang percaya bahwa kecerdasan dan bakat dapat ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Orang dengan fixed mindset biasanya percaya bahwa tingkat kecerdasan dan kemampuan mereka adalah bawaan. Dalam kata-kata Dr. Dweck sendiri, orang-orang dengan fixed mindset percaya bahwa mereka memiliki sejumlah kecerdasan dan hanya itu. Dan kemudian tujuan mereka menjadi terlihat pintar sepanjang waktu dan tidak boleh terlihat bodoh. Namun hal tersebut berbeda dengan orang-orang dengan growth mindset. Mereka memahami bahwa ketidaktahuan atau ketidakpandaian dalam sesuatu bisa menjadi keadaan yang sementara saja. Jadi mereka tidak perlu merasa malu atau mencoba membuktikan bahwa mereka lebih pintar dari saat ini. Ia juga menyatakan bahwa dalam growth mindset, siswa memahami bakat dan kemampuan mereka dapat dikembangkan melalui usaha, pengajaran yang baik, dan ketekunan. Ketika siswa percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, mereka memahami bahwa usaha membuat mereka lebih kuat. Oleh karena itu, mereka memberikan waktu dan usaha yang ekstra untuk mengarah pada pencapaian lebih tinggi. Dan dalam studi selanjutnya ia menemukan bahwa teori seseorang tentang kecerdasan mereka sendiri memiliki dampak yang signifikan pada motivasi, usaha, dan pendekatan mereka terhadap tantangan. Mereka yang percaya bahwa kemampuan mereka dapat ditempa, lebih mungkin untuk menerima tantangan dan bertahan meskipun gagal. Model fixed mindset dan growth mindset ini menunjukkan bagaimana faktor kognitif, afektif, dan perilaku terkait dengan keyakinan seseorang tentang kelenturan kecerdasan mereka. Let's get into the theory. Para ilmuwan telah mengukur electrical activity di otak untuk memahami korelasi otak dengan growth mindset. Dengan menggunakan neuroimaging, mereka telah menemukan hubungan antara growth mindset dan aktivasi dua area utama otak. Yang pertama adalah anterior cingulate cortex, yang terlibat dalam pembelajaran dan kontrol. Yang kedua adalah dorsolateral prefrontal cortex, yang terlibat dalam pemantauan kesalahan dan adaptasi perilaku. Growth mindset tampaknya terkait dengan motivasi yang lebih tinggi dan koreksi kesalahan. Hal ini juga terkait dengan aktivasi yang lebih rendah sebagai respons terhadap negative feedback. Selain itu, para peneliti telah menunjukkan bahwa otak orang growth minded akan paling aktif ketika diberitahu bagaimana mereka dapat meningkatkan sesuatu. Misalnya, cara mengembangkan keterampilan diri dalam literasi keuangan. Sedangkan, pada orang-orang fixed mindset, otaknya akan aktif ketika diberi informasi mengenai kinerjanya. Hasil ujian misalnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang dengan growth mindset akan lebih fokus pada proses dibandingkan kepada hasil. Namun pertanyaannya, bisakah pola pikir seseorang berubah? Seperti halnya seseorang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasannya, seseorang juga mampu mengubah fungsi otak dan pola berpikirnya. Neuroscience menunjukkan kepada kita bahwa otak terus berkembang dan berubah, bahkan sebagai orang dewasa. Otak mirip dengan plastik, karena dapat dibentuk kembali dari waktu ke waktu saat jalur saraf baru terbentuk. Hal ini menyebabkan para ilmuwan mengidentifikasi kecenderungan otak untuk berubah melalui pertumbuhan dan reorganisasi sebagai neuroplastisitas. Penelitian lain telah menunjukkan bahwa otak dapat menumbuhkan koneksi baru, memperkuat yang sudah ada, dan meningkatkan kecepatan transmisi sinyal. Ini menunjukkan bahwa seseorang dengan fixed mindset dapat perlahan mengembangkan growth mindset. Dr. Carol Dweck juga menegaskan bahwa manusia bisa mengubah pola pikirnya dari fixed mindset menjadi growth mindset, yang juga didukung oleh studi ilmu saraf yang menunjukkan aspek kelenturan dari kemampuan diri seperti kecerdasan. Jadi, apa langkah selanjutnya? Yang pertama, sadari bahwa pada dasarnya secara ilmiah kita bisa berkembang. Yang kedua adalah ubah dan tantang diri kita untuk mencoba pengalaman baru. Mungkin kita bisa mengganti inner voice dari fixed mindset kita menjadi growth mindset. Misalnya, jika sebelumnya kita berkata,
Tugas ini sulit karena aku bodoh. Aku tidak pandai matematika karena aku memang kurang berbakat di bidang itu. Saat aku menghadapi kesulitan, itu artinya aku udah gagal. Aku tidak melakukan tugasnya dengan baik. Percuma berusaha lagi. Kita bisa menggantinya menjadi tugas ini susah karena aku masih belajar untuk mengasah keterampilanku. Aku belum pandai dalam matematika. Aku hanya butuh waktu untuk belajar lagi. Saat aku menghadapi kesulitan, artinya di situ aku belajar. Aku tidak perlu melakukannya dengan sempurna. Aku hanya perlu untuk tumbuh dan mengerti sedikit demi sedikit. Halo, kenalin, nama aku Gabriel Owin Pamungkas Putra. Aku bisa dipanggil Owin. Oke, jadi aku mau cerita dulu awal aku jadi mahasiswa baru. Aku itu bener-bener takut banget kalau ikut acara-acara di kampus. Karena aku berpikir kayak kampus itu lebih besar daripada SMA. Emang aku di SMA tuh kayak sering ikut event sana sini, tapi waktu kuliah tuh kayak sepertinya kuliah tuh udah sesuatu hal yang baru, yang gede gitu. Jadi aku milih cuman jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kuliah, udah selesai pulang, kuliah pulang. Seperti itu terus sampai di tahun kedua. Nah di tahun kedua itu aku kayak ngerasa apa ya, kok kayak ada yang kurang, kayak aku cuman kuliah doang tuh kayaknya kurang. Karena dulu itu kan dibilangin kalau kuliah doang itu nggak cukup. Akhirnya aku coba ikut Galex di tahun 2019, itu acara UNIF di UGM. Nah mulai dari situ aku mulai belajar bahwa kalau aku terus di zona nyaman, terus takut, terus tidak mau berkembang, nanti ke depan aku akan sulit di kemudian hari karena aku tidak punya pengalaman, terus kalah sama teman-teman yang mungkin banyak pengalamannya baik itu di dalam kampus atau di luar kampus. Maka mulai dari itu aku mulai aktif di kegiatan-kegiatan di organisasi di kampus, terutama di tingkat UNIF ya. Nah mulai dari situ juga aku sampai saat ini masih aktif, dan saat ini aku jadi koordinator sekretariat bersama kerohanian di UGM. Gitu teman-teman, mungkin bisa menjadi ya sedikit gambaran buat teman-teman yang mungkin nanti mau kuliah atau masih SMA atau SMP. Jangan takut untuk terus berkontribusi bagi sesama, karena dengan berkontribusi itu kita bisa lebih berguna bagi masyarakat dan juga berikan pengalaman-pengalaman baru yang memberikan insight-insight yang atau pemikiran-pemikiran yang sebelumnya nggak kita dapat. Gitu aja, terima kasih, sehat selalu.